Selamat pagi semua anak-anak dan selamat bersiap untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 2 bermain di rumah teman dengan pembelajaran 5 dan 6. Tapi untuk sementara terpotong materinya nanti dilanjutkan lagi. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ada doa di slide yang kedua, silakan dibaca dengan penuh pemahaman, dengan sikap doa yang baik. Baik, pembelajaran kita pada hari ini yaitu muatan pembelajaran PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika. Dalam muatan tersebut kita akan belajar tentang materi pembelajaran, yaitu menjelaskan sikap atau aturan ketika bertamu di rumah teman. Ya, mungkin juga ke tetangga atau ke rumah tante atau keluarga yang lain. Yang kedua, mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga, menguraikan bilangan sebagai hasil perkalian bilangan dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Jadi itu materi kedua nanti. Nah, untuk hari ini kita mulai dengan menjelaskan sikap atau aturan ketika bertamu di rumah teman. Aturan bertamu ke rumah teman yaitu seperti pada buku teks halaman 51. Ya, apabila kita mau pergi bermain atau pergi belajar, karena kita belajar di rumah, tentu kalau kita sampai di rumah teman, kita mengucapkan selamat sebelum masuk di rumah. Ketuk dulu pintu, baru mengucapkan selamat. Selamat itu adalah apakah selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Itu yang disebut kata salam yang akan diucapkan saat kita bertamu ke rumah teman. Yang kedua, tidak membuat kegaduhan saat bermain dengan sopan. Tentu kalau kita bermain dengan baik, ada juga pelajaran yang kita dapat dari situ. Salah satunya adalah kerjasama, saling peduli. Tetapi kalau kita bermain selalu mengganggu, selalu cari masalah, maka permainan itu tidak menghasilkan hal yang baik kepada kita. Hanya mengajak kita untuk berkelahi, tidak peduli dengan orang lain. Semoga hal ini tidak dibuat. Yang dibuat di rumah adalah hal yang seperti kita baca atau kita pelajari sekarang. Yang ketiga, berpamitan setelah selesai bertamu atau bermain. Jangan selesai bermain atau selesai bertamu langsung pulang
tanpa pamit. Ya, tentu orang yang ada di rumah itu kaget melihat mencari kita. Oleh sebab itu anak-anak, kalau kita selesai bertamu atau bermain atau hendak mau pulang, usahakan itu kita pamit. Lalu tidak ada juga salahnya dan itu lebih bagus apabila kita mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan keluarga tersebut, juga kepada teman kita untuk menerima kita bertamu atau bermain. Saya rasa cara-cara seperti ini merupakan sikap atau karakter yang perlu dibuat atau perlu dicontoh. Karena pamit bila mau pulang merupakan contoh sikap yang santun. Apabila kita bertamu dengan santun, tentu orang menerima kita dengan santun. Maka dengan itu, lewat penjelasan kita atau penjelasan ibu guru, materi kita pada hari ini bisa dipahami dengan baik. Berikut contoh lain dari aturan bertamu ke rumah teman. Selain yang tadi, masih ada juga yang sering kita buat, sering kita lakukan apabila kita bertamu atau apabila kita menerima tamu. Misalnya, mengucap salam ketika mengetuk pintu. Kedua, bicara dengan bahasa yang santun. Ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Begitu juga kalau belajar, rapikan kembali bukunya bila pergi bermain belajar bersama temannya ke rumah teman. Rapikan kembali buku-bukunya. Bertamulah dengan sopan. Datanglah dengan mengetuk pintu rumah teman. Minta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Mengapa hal-hal ini harus dibuat anak-anak? Karena ada orang yang datang ke rumah biasa, walaupun kita juga belum pernah melihatnya, mudah-mudahan tidak pernah, tanpa mengetuk pintu, tanpa mengucap salam, dan masuk di rumah tanpa seizin. Dan orang itu disebut maling atau pencuri. Maka dengan itu, jangan kita mencontoh hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena kita adalah orang yang pintar, orang yang belajar, orang yang berkarakter, jadi harus bertamu dengan sopan dan santun. Jadi itulah bedanya orang yang tidak berkarakter atau orang yang belajar dan orang yang tidak belajar bila bertamu ke rumah teman atau ke tetangga. Lalu ada juga hal yang ada pada buku kita, misalnya langsung pulang setelah bertamu. Ya pura-pura saja datang sebentar, habis itu langsung pulang. Tentu orang yang kita datangi itu pasti kaget, pasti bertanya-tanya. Maka dengan itu, walaupun hanya sebentar, pulanglah dengan pamit. Yang kedua, berlari-larian ketika bertamu. Hal ini hal yang tidak sesuai dengan aturan saat kita bertamu. Oleh sebab itu,
kita jangan buat. Siapa tahu juga kalau kita berlarian ada adik kecil atau ada barang-barang pecahan bisa jatuh dan kita itu dikatakan merusak. Padahal kita itu bertamu anak-anak, kita itu datang ke rumah teman untuk bermain, untuk belajar. Di samping itu kita tetap menjaga kerukunan, menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan barang-barang yang akan kita gunakan. Karena pada saat ini juga kita akan belajar tentang macam-macam benda. Nah, benda yang kita jumpai di rumah ataupun di rumah teman, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan wujudnya. Benda itu dibeli, dibawa di rumah karena ada fungsinya, ada manfaatnya atau ada kegunaannya. Maka dengan itu kita perlu tahu, kita perlu paham, kita perlu tahu bahwa barang ini harus kita jaga keselamatannya. Misalnya, kita amati gambar pada halaman 53. Pada gambar nomor 1 yaitu sapu. Sapu termasuk benda yang berwujud padat. Kegunaan daripada benda ini atau sapu adalah untuk membersihkan lantai. Apakah itu lantai sekolah, lantai aula, lantai kantor, atau lantai rumah. Untuk halaman, kita tidak gunakan sapu seperti ini, melainkan sapu lidi. Benda yang kedua, pensil. Pensil termasuk benda padat. Kegunaan daripada pensil yaitu untuk digunakan menulis, khususnya kepada kelas rendah. Selain itu bisa juga digunakan untuk menggambar. Jadi pensil bisa digunakan menulis, bisa juga digunakan untuk menggambar, misalnya membuat sketsa. Karena pensil bisa dihapus apabila salah. Yang ketiga, sirup. Sirup termasuk benda cair. Sirup ini kegunaannya adalah untuk diminum. Apakah itu saat kita haus, atau sirup kan tidak selamanya haus baru diminum. Kalau ada, yang jelasnya bahwa sirup untuk diminum. Keempat, kipas angin. Kipas angin ini tergolong benda padat. Kegunaan daripada kipas ini adalah untuk mendinginkan ruangan. Artinya membuat angin buatan di dalam ruangan. Bukan di luar ruangan, tetapi di dalam ruangan. Supaya kita tidak panas. Ya mungkin AC itu kalau mendinginkan, tapi kalau ada angin tentu kita juga dingin. Bola yang kelima, bola basket. Bola basket ini terdiri dari dua wujud benda. Di luarnya adalah benda padat, yaitu kulit bola. Dan bola itu bisa digunakan, bisa dikatakan bola apabila kita isi angin. Dan angin itu termasuk benda gas. Basket tidak bisa digunakan apabila tidak diisi oleh angin. Nah, kegunaan daripada bola basket ini adalah untuk bermain basket. Di dalam ruang kosong pada bola basket terisi angin. Dan angin itu
merupakan benda gas. Yang keenam yaitu buku. Buku tergolong benda padat. Kegunaan daripada buku ini untuk menulis, tempat menulis, menggambar dan lain sebagainya. Ada juga buku bacaan. Yang ketujuh adalah ban, sama dengan basket. Ban terdiri dari dua wujud benda, bahwa di luarnya adalah benda padat dan di dalamnya itu ada angin atau gas. Karena ban ini tidak digunakan lagi apabila tidak bisa menampung angin atau udara atau benda gas. Kegunaan daripada ban ini adalah untuk menggerakkan kendaraan. Bukan menggerakkan mesin, tetapi menggerakkan kendaraan. Roda berputar, karena ban, maka kendaraan itu bisa bergerak atau berpindah. Semoga bisa dibedakan dari contoh-contoh berikut sesuai dengan wujud benda masing-masing dan kegunaan daripada benda tersebut. Untuk nomor 8 masih ada meja. Tentu meja itu Ibu Guru rasa sudah sering kita gunakan saat kita makan, saat kita menulis, saat kita belajar dan lain sebagainya. Meja itu termasuk benda padat. Kita tahu ciri-ciri benda padat, ciri-ciri benda cair dan benda gas. Kita sudah pelajari. Silakan anak-anak mencoba untuk menulis 10 contoh benda yang ada di sekitar kita sesuai tabel pada halaman 53. Buku teks halaman 53. Bisa didaftar lalu ditulis. Selain daripada wujud benda ada beda dan kegunaannya, ada sebuah teka-teki yang memberikan bayangan atau gambaran kepada kita. Sama dengan di dalam pelajaran bahasa Toraja kita biasa mendengar namanya karume. Sama dengan itu, tapi ini dalam bahasa Indonesia. Coba dilihat. Sama dengan buku teks halaman 55. Aku termasuk benda padat. Jadi ini sesuai dengan wujudnya, benda ini termasuk benda padat. Aku terbentuk seperti jamur. Kita kan tahu bentuknya jamur itu ada batang dan ada dari atas yang melengkung, tutupnya melengkung dari atas. Yang ketiga, kalimat yang ketiga, aku dapat dibuka dan ditutup. Jamur tidak bisa dibuka, tidak bisa ditutup, tetap seperti itu. Tapi ini bentuknya seperti jamur, bisa ditutup dan bisa dibuka. Aku melindungi orang dari panas dan hujan. Ya, kita harus terbayang dengan kalau kita panas, kita pergi keluar rumah, lalu panas matahari bisa mengganggu kita atau mengenai kita, tentu kita itu biasa membawa payung. Kalau hujan, alat apa yang kita gunakan, benda apa yang kita gunakan? Ya, biasa kita menggunakan mantel atau jas hujan, tapi itu bentuknya tidak sama dengan jamur. Bisa juga dibuka, bisa ditutup, dilipat. Sama-sama benda padat.
Tapi tidak bisa melindungi orang saat panas. Karena tidak mungkin kita menggunakan jas hujan kalau siang hari. Lalu benda ini kita bisa gunakan saat panas dan hujan. Nah, tentu kita teringat benda apa itu? Benda itu adalah payung. Setiap kalimat pertama kita harus bayangkan kira-kira tebakan ini cocok dengan benda apa. Kalimat kedua kita harus bayangkan, teringat jamur. Misalnya ya, jamur mirip dengan apa itu jamur? Karena bilang aku seperti jamur. Yang ketiga, aku dapat dibuka dan ditutup. Kita harus terbayangkan, jamur kan tidak bisa ditutup, tidak bisa dibuka. Aku melindungi orang dari panas dan hujan. Kalau panas, apa yang kita gunakan? Biasa topi. Tapi kalau hujan, ya tentu kita tidak gunakan topi. Pasti kita basah, hanya kepala yang ditutup sedikit. Yang biasa digunakan adalah payung. Jadi untuk menebak teka-teki dalam kalimat itu, kita harus sekali lagi Bu Guru jelaskan bahwa kita harus selalu membayangkan dan menebak dalam bentuk bayangan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya. Untuk menyampaikan ciri-ciri suatu benda, mintalah kelompok lain. Ya mungkin di rumah bisa dibuat. Ya misalnya pensil, benda itu adalah pensil atau baju dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan mencoba mencari beberapa kata, lalu kita buatkan kalimat. Misalnya dari kata hujan, kita akan buatkan kalimat. Contohnya ya, Ibu Guru buat, hujan tadi sangat deras. Awal kalimat digunakan huruf kapital, akhir kalimat ditulis tanda titik. Contoh kalimat yang kedua yaitu dari kata angin. Layang-layangku ditiup angin. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar dan akhir kalimat ditulis tanda titik. Kalimat yang ketiga, air, dari kata air. Air merupakan benda cair. Nah, ini harus ditulis dengan huruf kapital, yaitu dari kata air. Dirubah lagi tuh anak-anak, rubah menjadi huruf kapital. Pada kesempatan ini, materi yang pertama, karena pada hari ini full pelajaran tema dan Ibu Guru akan menggabungkan dua materi pembelajaran karena materinya saling terkait, tapi baru sepotong, nanti dilanjutkan lagi yang sebagian. Silakan ditulis yang dianggap perlu. Untuk tugasnya hanya mencari 10 nama benda itu yang ada pada buku teks halaman 53. Silakan dikerjakan. Kiranya demikian dulu, nanti kita lanjutkan. Selamat bekerja.